Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya mendapatkan berkah di sisi Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film bertema perampokan. Film yang akan kita ringkas kali ini berjudul Precious Cargo yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis, Paul Gosselar, Claire Forlani, dan sejumlah bintang Hollywood lainnya. Menceritakan tentang sebuah upaya perampokan berlian langka oleh sekelompok perampok profesional. Konflik pun terjadi manakala salah satu kelompok perampok yang lainnya ternyata juga ikut mengincar berlian langka bernilai ratusan juta dolar. Lantas bagaimanakah jalan cerita lengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria gabut yang sedang bermain golf di sebuah dermaga di pinggir sungai. Pria tersebut bernama Jack. Ia adalah seorang kriminal yang sedang menunggu pelanggannya untuk bertransaksi jual beli senjata ilegal. Kesal karena calon pembeli senjatanya menawar dengan harga yang terlalu rendah, Jack memerintahkan Logan, seorang sniper cantik anak buah kepercayaannya, untuk menembak pria negro itu dari kejauhan. We agreed on a set price. I get the weapons, I drop them off here. You pay me 150,000 on the boat. 150,000 cash. 45,000 cash. Wait. Thanks. Logan, I can do this all day, amigo. Logan. Logan. Puta madre! Mátalo! Oh, by the way, you got some brain in your hair. You would have noticed. Could have been bad. Could have. Let's get out of here. Sementara itu di tempat lain, Eddie, seorang bos penjahat, menelpon Karen, seorang wanita hamil mantan anak buahnya yang sedang melakukan sabotase perampokan yang sudah direncanakan oleh Eddie dan timnya jauh-jauh hari sebelumnya. Eddie kecewa dengan Karen yang meneruskan rencana perampokan tersebut tanpa seizin Eddie. Tak terima dengan hal tersebut, Eddie lalu menelpon pihak yang berwajib dan memberitahukan aksi perampokan yang sedang dilakukan oleh Karen. Beruntungnya, Karen berhasil kabur dari penyekapan tersebut. Eddie lalu menyuruh anak buahnya, Simon, untuk memastikan kalau Karen tidak akan selamat. Di tempat lain, Jack dibantu oleh Logan untuk membereskan perahu miliknya. Ia kemudian dipinjami anjing milik Logan yang bernama Grace untuk bertemu dengan pacarnya. Jack pergi ke klinik hewan tempat pacarnya yang bernama Jenna bekerja sebagai dokter hewan di sana. Kepada Jenna, Jack mengaku bekerja di kantor pemerintahan. Jack kemudian mengajak Jenna untuk makan malam di rumah pinggir sungai milik Jack. Setelah mereka berdua selesai makan malam dan melakukan ritual in the Hoy, tiba-tiba Karen muncul di hadapan mereka berdua. Karen merupakan mantan pacar dari Jack yang kini tengah hamil mengandung anaknya Jack. Keberadaan Karen di tempat Jack kemudian diketahui oleh anak buahnya Eddie yang dengan segera mengepung tempat tersebut. Jack, Karen, dan Jenna kemudian berhasil kabur menggunakan perahu motor yang terparkir di pinggir sungai. Akan tetapi, Simon beserta anak buahnya Eddie yang lain naik ke perahu motor yang lainnya dan aksi kejar-kejaran menyusuri sungai pun tak bisa dihindarkan. Dalam aksi kejar-kejaran ini, Jenna akhirnya mengetahui kalau kekasihnya itu ternyata seorang kriminal kelas internasional. Berkat keahlian tembak-menembak yang mereka miliki, aksi kejar-kejaran itu pun kemudian berhasil mereka lumpuhkan. Give me a minute, Karen. Yeah, but I... Did you see the finger? Yes! Here they come! Where are we going, Jack? Somewhere safe, Jeff. Back, let's go! Jesus Christ! Do you ever think anything through? Oh, don't talk to... Brandon,
job for Eddie Veloso. Mistake number one. You know him? I know of him. Tell that to Eddie. He wants you to make good for it. Is she okay? She's fine. Jack kemudian meminta Jenna untuk pergi dan bersembunyi serta tidak menghubunginya untuk sementara waktu. Masih di atas perahu motor, Karen menggoda Jack untuk ikut bersamanya melakukan pekerjaan jahanam lainnya, yakni merampok mobil lapis baja yang membawa berlian langka bernilai 30 juta US dollar. Sementara itu di hotel, di tempat Eddie menginap, ia akhirnya berhasil membuka suara Robert, anak buahnya yang lain, yang ia yakini telah membocorkan semua rencana perampokan yang lain kepada Karen, termasuk juga rencana selanjutnya yakni merampok mobil lapis baja yang membawa berlian langka. Jack lalu menceritakan rencana perampokan tersebut kepada Logan, sahabat sekaligus sniper cantik kepercayaannya. Logan kemudian setuju dengan rencana tersebut, dan untuk memperlancar rencana mereka itu, mereka berdua lalu memutuskan untuk menambah personel mereka. Jack dan Logan lalu menemui dan mengajak Andrew, seorang pemabuk sekaligus driver handal yang bisa mengemudikan apapun. Setelah dari tempat Andrew, Jack dan Karen kemudian pergi ke tempat teman lama mereka, Nicholas, pria bucin yang selalu terintimidasi oleh istrinya. Jack mengajak Nick untuk ikut serta bergabung dengan tim mereka yang tentu saja disambut gembira oleh Nick. Mereka berlima kemudian menyusun dengan detail rencana perampokan tersebut. Logan ditempatkan dari kejauhan dengan sniper andalannya. Nick bertugas menyergap di bagian depan. Jack bersama dengan Andrew berada di dalam mobil Derek yang akan membawa mobil lapis baja tersebut. Sedangkan Karen, dengan alasan dia sedang hamil, maka dia hanya memantau dari kejauhan. Malam harinya sebelum hari perampokan dimulai, Logan menemui Karen di kamarnya dan mengancam akan menghabisi Karen apabila setelah perampokan ini selesai, ia masih mengganggu kehidupan dan hubungan Jack dengan Jenna. Pada keesokan harinya, mobil lapis baja tanpa pengawalan yang membawa berlian langka tersebut masuk ke dalam area dermaga di pinggir sungai Mississippi. Komplotan perampok itu pun telah bersiap di posisinya masing-masing, dan setelah itu rencana mereka pun dijalankan. Dengan menggunakan peluru busi, Nick berhasil memecahkan kaca anti peluru dan memasukkan granat asap ke dalam kabin pengemudi. Sementara itu, Jack dan Andrew langsung bergegas memasang alat derek ke bagian belakang mobil lapis baja tersebut. Logan yang memantau dari kejauhan dengan sniper miliknya menginformasikan kepada Jack kalau rombongan anak buah Eddie mulai mendekati posisi mereka. Mobil lapis baja itu pun berhasil mereka bawa dengan posisi berjalan mundur serta membawa seorang penjaga yang masih tertinggal di dalamnya. Simon dan beserta anak buah Eddie yang lainnya mengejar truk derek yang dibawa oleh Andrew dan Jack. Kemudian aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun tak bisa dihindarkan. Left, go left. True, we got 103 on us. Welcome to the suck. Shit, why do the bad guys always have on? You got him, Jackie. Simon berhasil melompat ke atas mobil derek tersebut dan kemudian memasang alat pelacak di mobil itu.
Setelah berhasil lolos dari kejaran Simon dan kawan-kawan, Jack kemudian menyemprotkan air bertekanan tinggi ke dalam bagian box mobil lapis baja, yang membuat penjaga yang ada di dalam mobil tersebut dengan terpaksa membuka pintu bagian belakang mobil lapis baja itu. Jack kemudian dengan mudah mengambil kotak yang berisikan berlian langka itu dan kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah memastikan Jack dan kawan-kawan pergi, Karen yang selalu memantau dari kejauhan lalu mendekati mobil lapis baja itu dan masuk ke bagian dalam untuk mengambil sesuatu yang lebih berharga yang tersembunyi di suatu sudut di box mobil lapis baja itu. Tapi Jack yang punya firasat lain kemudian putar balik dan kembali ke tempat mobil lapis baja itu dan menemukan Karen yang sudah disekap oleh Eddie yang datang terlebih dahulu. Eddie kemudian tertawa karena mengetahui kalau Jack ternyata bersedia membantu Karen dengan alasan kehamilan, yang ternyata itu hanyalah akal bulus wanita pelakor tersebut agar Jack mau membantunya. No baby! Heard. So you did make it out of the Cayman with something. Dengan dibantu oleh timnya yang lain, Jack dan Karen akhirnya berhasil lolos dan pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, Logan yang sedang berlari menuju mobil terkena selongsong peluru dari pistol yang ditembakkan oleh Simon. Logan dengan terpaksa akhirnya harus dibawa ke klinik hewan tempat Jenny bekerja dan untuk sementara dirawat di sana. Jack untuk sementara marah kepada Karen, tapi Karen kemudian mengatakan kalau gadget yang ia ambil dari mobil lapis baja tersebut adalah sebuah kunci digital untuk membuka brankas yang berisi berlian merah langka 100 karat yang bernilai lebih dari $500 miliar. Karen kemudian mengatakan kalau brankas tersebut akan dibawa oleh pesawat kargo yang akan mampir di kota itu untuk mengisi bahan bakar selama 15 menit dan kemudian pergi untuk selamanya. Jack menyerahkan kembali gadget tersebut dan mempersilahkan Karen untuk mengejarnya sendiri. Setelah Logan kembali sadar, kekasih Nick masuk dan memberikan sebuah plastik berisi ponsel yang diberikan oleh Eddie. Di ujung telepon sana, Eddie lalu mengabarkan kalau kini ia telah menangkap Karen dan menjadikannya sandera. Eddie dengan senang hati akan melepaskan Karen kalau Jack beserta timnya bersedia untuk merampok berangkas yang akan segera tiba dengan pesawat kargo tersebut. Jack yang memang pada dasarnya seorang yang baik hati akhirnya tanpa ada pilihan lain bersedia menerima pekerjaan merampok itu. Andrew lalu masuk ke dalam pangkalan udara menggunakan mobil es krim dan mencoba mengalihkan semua perhatian dari penjaga yang sedang bertugas di bandara itu. Sementara itu, Apsara, kekasihnya Nick, menggantikan posisinya Logan menjadi pemantau sekaligus sniper asal-asalan. Fuckers better run. Jack sendiri kemudian dengan mudah masuk ke dalam buritan pesawat dan menempelkan kunci digital itu ke dinding brankas. Tapi tak lama kemudian Simon datang dan mencoba mengacaukan rencana Jack. Tak disangka gangguan lain pun muncul. Seorang pria yang tak lain adalah Lucas yang juga teman kerjanya Jack datang dan menembaki mereka berdua. Ternyata kedatangan Lucas itu memang sudah sesuai seperti yang direncanakan oleh Jack sebelumnya. Simon lalu menutup buritan pesawat dan membawa terbang pesawat kargo berisikan brankas berharga tersebut. Eddie lalu menelpon Jack dan mengatakan kalau ia merasa kecewa karena Jack telah gagal menyelamatkan Karen dengan tidak berhasil membobol brankas itu. Tapi Jack ternyata punya rencana lain. Di bagian bawah brankas tersebut ternyata telah dipasangi oleh Jack peledak Semtex di 4 sudutnya, yang menyebabkan bagian bawah pesawat itu meledak sempurna dan membuat brankas itu jatuh meluncur dengan deras ke bumi. Oh boy, you have my attention. Brankas itu kemudian dibawa oleh Jack menuju hotel tempat Eddie menginap untuk ditukarkan dengan Karen. Saat situasi mulai tidak terkendali, Jack kemudian meledakkan brankas tersebut dan pergi menuju rooftop untuk kabur dengan helikopter. Sebelum sampai ke rooftop, Jack yang kembali dibantu oleh Lucas terlebih dahulu menghabisi Simon dan seluruh anak buah Eddie yang mengejar-ngejarnya. Auto ammo jack! Huh?
Ketika sudah sampai di bagian rooftop, Logan, si sniper cantik yang sudah memantau dari kejauhan, siap menunggu perintah dari Jack. Dan kemudian, dor, matilah si Eddie dan juga yang lainnya. Jack dan Karen pun cabut dari tempat itu naik helikopter yang sudah menunggu mereka. Keesokan harinya, Jack kemudian mengantarkan Karen untuk pergi dari situ naik pesawat jet pribadi, sembari memberikan amplop jatah preman kepada Karen yang berisikan sebongkah berlian merah yang bernilai 5 juta US dollar. Dan ternyata, brankas yang sempat dikira meledak oleh Karen itu ternyata berhasil dibuka oleh Nick dan diambil keseluruhan isinya. Jack kemudian membeli si ekor anjing dan menemui Jenny di klinik untuk meminta maaf dan memohon untuk diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Dan film Precious Cargo pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.